maki Tuhan. Serius? Marah ke Tuhan. Oke. Sampai ada orang sholat depan kita tuh, kita bilang, lu ngapain sholat tuh nggak bikin lu kaya. Tuhan itu it doesn't exist. Bahkan kalimatullah dari lisan pun nggak keluar sedikit pun. 1,5 tahun setelah nyokap meninggal masih memberikan pekerjaan. Padahal nyokap udah pergi. Terus ini kenapa diperiksa? Oh, ini sudah pembukaan 4. Loh, Maksudnya apa ini pembukaan 4? Ini anaknya dia mau lahir. Ya Allah. Jadi itu dikeluarkan sama Allah. iya. Allah ingin mengambil hambanya yang sudah tidak bernyawa melalui tangannya dan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Yusman. Lo nama ini mungkin karena lo suka ngelawak tapi nggak lucu ya? Aji itu karena kebetulan Ana lahir. Aji Yusman, Jai Yusman gitu, Jayus. Aji itu lahir di bulan haji. Oh, bulan haji. Bulan haji. Gue baru mengelawak Ji. Kalau Anda patahin Haji Yusman gitu. Ini bukan udah bukan Ari Untung lagi, Ji. Tadi kan Jai Yusman. Laki-laki yang jayus apa sih? Udah nggak lucu. Udah lanjut gimana? Kalau tadi lucu kan ya? Bapak sama Ari lucu. Aduh. Gue yang Padahal diam. angkatannya sama loh. Maksudnya dia 86, kita 85, dia 86. Ada 87. Lu 9 lebih muda dong kalau 9. Jadi Aji Yusman tuh apa sih? Aji Amil Arif Yusman Aji itu karena lahir bulan haji. Oke. Amil itu nama bokap. Mm-mm. Arif itu titipan dari engkong kakek. Oke. Yusman itu nama belakangnya bokap. Engkau Betawi ya? Betawi Berarti? asli. Oh, bokap Betawi? Asli. Oh, Masya Allah. Asli. Terus nyokap? Sama kayak Mbak Wisnu dong ya. Enggak dong. Lu Betawi bukan? Lu tahu ya gue bukan. Lu tahu ya gue Aceh. Oh, iya. Tapi kita Indonesia. Kita Indonesia. Insya Allah Indonesia. Jadi nyokap? Nyokap Chinese. Oh, nyokap Chinese. Terus tapi bokap nyokap Muslim. Nyokap mualaf. Oh, nyokap mualaf. Waktu nikah sama bokap. Waktu nikah sama bokap, tapi sebelum nikah sudah diislamkan. Oh, Masya Allah. Sudah diislamkan. Bokap Betawi, nyokap Chinese. Terus sorry Ji, dua-duanya udah. Yang duluan berpulang itu 2010 Mami. Oh Mami, Mami Nyokap, dulu ya Ji? Mami dulu 2010. Oh, itu yang lu dibilang lo terpuruk banget ketika Mami lo nggak ada ya? Ya, di situ. Lu sedekat apa sama nyokap? Apa ya? Nyokap itu guru yang sangat berarti. Yang dimana ketika kita lemah hanya beliau lah yang bisa men-charge apapun itu gitu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang benefitnya atau value-nya terasa ketika beliau sudah pergi. Oh, baru kerasa, emang kita baru ngerasa dia begitu berarti ketika hilang. Ya. Kan biasa kayak gitu. Dan nyokap memang banyak banget. Artinya deket. Lo berapa bersaudara sih? Tunggal. Oh, lo tunggal. Pantesan pasti dekat. Pasti dekat. Bokap juga dekat banget dong. Kalau sama bokap sering kontra karena memang cara berpikirnya bertolak belakang. Contoh? Kamu nggak boleh caranya seperti ini ya. Aji maunya seperti itu, Pak. Oh, lo tipe yang memang langsung ngomong iya, gitu? Enggak, memang dibiasakan dari kecil tuh kita komunikasi. Komunikasi. Oh, tapi tanpa dengan ngomong yang baik kan maksudnya kan. Dengan cara baik-baik. Tapi memang pandangan Aji nggak kayak gitu, Pak. Maksudnya lo ngomong apa adanya aja gitu. Apa adanya. Gue nggak berani ya kayak gitu. Kalau gue kayak ditabok lagi. Enggak, serius dari kecil emang kayak gitu. Bokap. Jadi kelembutan itu hanya dari Mami. Oh gitu. Sisi kelembutan hanya dari Mami. Oke. Kekerasan atau harus keras. Tegas lah ya. Tough dan sebagainya. Ya, disiplin gitu. Dari bokap sama engkong. Oh, engkong juga. Awalnya memang ya sedikit berasa gue disayang nggak sih sebenarnya sama mereka. Oh, sampai pernah lo ngerasa gitu waktu kecil, tapi itu wajar sih. Iya. Gue waktu kecil sama nyokap gue didik gue keras banget. Sampai gue ngerasa, gue tulis surat. Inu mau gini, karena mama sangat gini. Jadi kayak curhat sendiri, tapi gue tulis di surat gitu. Jadi gue pengen banget nanti nyokap gue baca, oh anak gue sampai gini ya. Nah, karena drama. Nyokap gue mah biasa aja waktu baca. Berarti lo drama dong lo ya? Makanya ada Cinta Fitri, lo tau kenapa?
Jadi memang kalau misal bokap memang ya kita bilang yang pasti kita tahu orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya. Dan pasti sayang lah, Pasti sayang. Udah nggak mungkin. Pasti sayang sama anak udah pasti sayang. Cuman mungkin caranya kelihatannya seperti itu. Gitu. Pada saat itu memang nggak terima kan. Iya pada saat itu. Belum nyampe ke sana kan. Iya. Tapi pasti punya anak langsung ngerasa. ya. Iya. Iya. Terus gimana? Jadi bokap, jadi mami pulang duluan. 2010. 2010 ya? Iya. 2010. Ini manggil papa bisa? Kalau bokap apa? Papa? Bulan 6 2022 kemarin. 2022? Ya, bulan 6 kemarin. Oh ini Baru- Baru baru 6-7 bulan yang Ya. lalu ya. Mm. Sakit sih? Kanker kulit stadium terakhir. kanker kulit. Irwan juga ya, papa mama ya. Iya. Mama juga. Enggak ada. Dua-duanya. Insya Allah. Barengan. Deketan lagi. Iya, deketan, ya, deketan. deketan ya waktu itu. Allah, ada nggak tahu, Insya Allah ya. Iya. Nah jadi Aji ini lagi apa namanya ada pembahasan memang tentang Aji ya. Ya. Kita tahu Aji ini adalah seorang pemain sinetron dulu. Kayaknya senioran dia daripada kita deh. Banget. Enggak, Dia sama. dari enggak maksudnya sebelum Hard. Sebelum Hard aja dia udah main sinetron. Dia 2000, apa 2000 berapa? 2003, 2004. Ini karena saya 2003, tapi sama Irwan ini memang sering casting bareng. Oh, sering casting bareng. Oh. Iya. Sering Casting bareng. iklan? Iklan. Iklan. Yang handphonenya bunyi ketika casting, kita pun masih ingat 8310 pada saat itu handphonenya kan. Tapi berarti awal karir dunia entertainment itu 2003. Awalnya itu kelas 3 SD, iklan aja tok. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. 3 SD berarti lo 29 berapa tuh? 7 Yang pasti ya? sebelum Chris Bond itu 90 berapa gitu Oh, 95 lah ya, 96, 95 gitu ya. Itu memang kenapa sih mau Gue berkarir? belum lahir tuh. Lo paling tua Ji di sini. Udah hari aja gaya lu. Iya. Emang waktu itu lo memang masuk ke dunia entertainment itu gara-gara apa sih? Almarhumah nggak pernah memaksakan harus hidup di entertain, dari entertain dan berladang di entertain, tapi ini suatu saat bisa kamu gunakan. Mami cuman ciptakan aja kolomnya. Kamu mau gunakan atau enggak itu terserah kamu nanti di kemudian hari gitu. Let's say pada saat nyokap meninggal, 1,5 tahun setelah nyokap meninggal masih memberikan pekerjaan. Padahal nyokap udah pergi. Oh, sorry, Masih nyokap nemenin lo ini berarti? No. Jadi ada casting manager nelfon pada saat malam, bernegosiasi lah akhirnya kita kan, akhirnya masuk harganya, oke kita dealing, syuting dan sebagainya. Lambat laun 1-2 minggu setelah itu kan kita jadi dekat sama si casting director ini. Iya. Iya. Nah, nanya gitu, bro, gue perasaan nggak pernah masukin foto atau apapun deh ke PH ini. Oh, Gitu, karena memang nggak pernah ngerasa. Akhirnya dari situ kita baru tahu, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu ada cici-cici nganterin foto, Punya kafe. nganterin foto beberapa bulan yang lalu. beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Anak ukur itu nyokap Nyokap sebelum sakit, Iya, sebelum stroke sakit. dan meninggal, Baru ini dipanggil. dipanggil. Ya Allah. Dan si casting director itu bilang accidentally ketika dia buka daftar talent tuh foto Ana jatuh. Oh alah. Masya Allah. Rezekinya udah emang. Iya. Seperti itu. Itu memang, tapi sorry, bokap kerja apa waktu itu bro? Kalau bokap memang usaha. Oh usaha. Artinya memang sebenarnya di keluarga yang mampu kan, artinya kan? Iya. Kalau diukur bokap sama nyokap lebih nyampu nyokap. Oh lebih mau nyokap, oke. Tapi maksudnya dalam kehidupan yang ya bukan dibilang di atas sederhana kan, artinya mampu gitu. Alhamdulillah, kan? Iya kan? alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. Kan ada beberapa kayak di dunia entertainment itu masuk karena Awal dari keluarga, susah. Iya susah. Susah. Gue dulu kan awal masuk dunia entertainment juga karena butuh duit gue, butuh duit dan gue bingung kerja apa karena gue baru lulus SMA. Masya Allah. Jadi nggak ada kemampuan apapun untuk kerja. Akhirnya ya udah gue coba ini deh berkarir di dunia entertainment. Alhamdulillah dapat kan. Alhamdulillah. Nah artinya, tapi kalau lo memang nyokap, Udah ada dia. iya gitu ya nyokap Alhamdulillah. Alhamdulillah. mau coba lo udah coba deh gitu ya. Coba deh.
kali aja nanti bisa dijadikan plan B untuk itu. Oh oke. Gitu, Akhirnya di dunia entertainment lo, tapi sekolah tetap seperti biasa ya? Sekolah seperti biasa meski terganggu pastinya kan karena fokus otak ini kan terbatas. Oke. Bullshit kalau misalkan enggak kok enggak ganggu, lancar-lancar aja pelajaran masuk nggak mungkin. Karena syuting kan menyita waktu banget kan? Sangat menyita waktu. Lo kalau syuting, apalagi zaman dulu kan. Iya. Kayak pulangnya mesti pagi gitu Iya. kan. Kalau sekarang udah alhamdulillah loh. Maksudnya kalau lo syuting zaman sekarang udah ada batasan sih memang. Oh, gaya hidup manusia berarti. Benar-benar manusia dulu gitu. syutingnya gimana? Abis sekolah baru syuting kan? Kita bangun tidur setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi berangkat sekolah setengah 7, masuk jam 7 pulang sekolah. Itu kita pulang duluan setengah 1, nyampe lokasi setengah 3, kita pulang jam setengah 1 malam. Begitu 3 tahun setengah terus. 3 tahun setengah tuh. Iya. Itu sama siapa 2 temen lu? Sama Rifki Bawel sama Gilbert Marciano. Iya, sama Rifki Bawel sama Gilbert kan? Gilbert Marciano. Gilbert sekarang jadi apa sekarang? Lawyer karena memang sekolah hukum beliau itu. Oh Masya Allah. Kalau si Rifki sih kita beberapa kali pernah ketemu sih sama Rifki. Rifki itu memang dia orang paling sabar di antara kita, nggak neko-neko. Oke. Samina wa atona dia. Panjang aja. Makanya lancar ya. Lancar. Kalau kita kan banyak ngeluh kan ya. Kalau dia nanya berapa belum di take ini gini. Oh dia santai aja bener gitu. Nggak pernah ngeluh deh. Makanya main sinetronnya cukup lama ya. Lama. Iya karena ya nggak ngeluh, jalanin aja Jalanin. gitu kan. Makanya lempeng aja dia kan. Nah abis itu perjalanan lo di dunia entertainment setelah itu gue dengar tadi kan Ari, Mas Ari ngomong bilang main kapal deh main kapal. Maksudnya main kapal tuh gimana sih? Jadi kita mengurus perizinan kapal pesiar asing masuk ke perairan Indonesia. Izinnya kita yang urus. Oh oke. Ini bentar, abis lo di dunia entertainment apa masih di dunia entertainment atau gimana? Di 2017 aneh pribadi angkat kaki dari dunia entertain, tapi kalau iklan masih ambil karena kan 1-3 hari ayah. Bisa izin lah. Oke. Karena posisinya pada saat itu as a employee, karyawan. Oke. Sebenarnya sudah dari 2012 ditawarkan peluang itu, tapi karena memang tidak ada background kelautan dan kemaritiman sama sekali, kayaknya nggak bisa nih kayaknya. Bukan dunia gue nih kayaknya Nggak gitu. nggak bisa. Tapi terus. Tapi 2017 lo ambil. Karena mungkin Dari itu 2012 ya? dari 12. 5 tahun. Jadi abang angkat pada saat itu langsung selalu menekan pelan-pelan. You should to take this chance. This is a big opportunity for you katanya. Ya karena mungkin ini bukan jurisdiksi kita kan, tapi harus ambil. Tapi it's a good money in there gitu loh. Akhirnya Bismillah 2017 kita join as employee. Nah di situ akhirnya kita pelajari sistemnya perlahan-lahan. Ternyata masya Allah. Bermain Di situ dengan izin Allah yang dimana ya Allah di jenuh, di entertain, tolong bukakan ya Allah di peluang yang lain. Alhamdulillah Allah bukakan pelan-pelan gitu sampai akhirnya memberanikan diri bersama sahabat untuk berkolaborate membangun PT sendiri pada saat itu. Lo berapa orang? Ngurus-ngurus itu. Untuk ngurus itu. Oke. Cuma berdua. Tapi kita berbentuk tim. Pemain No. Oh kan? Dia bukan entertainer, dia politikus. Kita bersinergi. Pada saat itu kita ingin test case. Sempat meeting di Bali dengan pihak Australia. Bulan Februari tanggal 15 Maret itu masuk A1. A1 KTP A1 Depok yang itu yang positif corona. Oh iya. Jadi portal internasional is closed. Jadi kita tuh nggak bisa apa-apa. Jadi pas baru mau mulai Test case. Iya. Langsung cut. Waktu pandemi terjadi gimana usaha lo? Habis? Ya itu dia kan. Cut. Oh benar-benar cut itu. Cut. Itu karena memang nggak bisa jalan sama sekali. Jadi ada satu cruise itu dari Europe. Justru mereka terjebak karena harus melakukan protokoler yang memang seharusnya dilakukan untuk pandemi kan. Jadi dia terjebak. Alhamdulillah kita tolong walaupun bukan wewenang kita. Iya. Dan dia tidak menggunakan jasa kita. Akhirnya kita tolong karena sebelumnya pernah kerja sama. Oke lah kita tolong, akhirnya kapal itu sailing lagi. Alhamdulillah. Ini kan pandemi kan kita bilang 2 tahun lah ya. Pandemi 2 tahun terus akhirnya kan semua industri semakin membaik lagi nih bro. Ya kan? Lo nggak coba lagi? Nggak coba, iya betul. Bismillah kalau misalkan Allah masih mengizinkan. Kita coba sambil coba pelan-pelan mengumpulkan modal. Karena kan untuk menjalankan itu harus ada advance money di awal. Iya betul sih. Seperti itu. Oke bro, ini ngomong-ngomong soal modal memang ini terkait memang yang kita lihat di berita-berita, media online dan lain-lain ya. Pertama kita turut berduka juga ya dengan kejadian yang menimpa lo pasti ya. Semoga Allah jaga lo dan keluarga. Amin. Boleh cerita nggak bro? Itu
gimana sih rentetan awalnya seperti apa sampai akhirnya mohon maaf ya bro ya, mohon maaf nggak ada tendensi apapun dan kita izin jangan sampai tersinggung juga. Artinya sampai lu open donasi juga untuk itu, boleh cerita nggak bro? Seperti yang sebelum-sebelumnya memang nggak dengan kejadian ini kita habis. Oke. Itu ada perjalanannya gitu kan. Tahap demi tahap yang dimana 2000. Oh yang nyokap dulu? Nyokap dulu 2010. Tapi kan lu masih di entertainment kan? Tabungan masih ada. Oke. Ditambah Tabungan juga masih ada nih. tabungan masih ada. Nyokap pun juga punya saving kan. Iya. Tapi kita menghabiskan secara independen itu 9 bulan sekian hari kalau nggak salah. Itu 2 kali tahap operasi besar dibuka tengkoraknya karena pembuluh darah pecah stroke. Ya Allah. Nyokap gue juga stroke. Masya Allah. Iya. Kanan kiri. Kalau misal lumpuh sebelah kanan udah kiri ya? Kiri. Iya, kiri. Oh lumpuh kanan berarti. Lumpuh. Kalau nyokap ini kiri, tangan kiri. Berarti yang kanan ya? Tapi Masya Allah ini nggak mengok Pak. Oh. Nggak mengok, cuma mati. Tapi masih ada rasa ketika dicubit. Oke. Itu ada chance kemungkinan lebih besar untuk sembuh karena masih berasa kan. Seperti itu akhirnya setelah keluar dari rumah sakit 9 bulan sekian hari, 6 bulan sempat bertahan di rumah. Di rumah sakit 9 bulan? Ya karena kenapa bisa sampai begitu lama? Karena untuk menunggu pulih dari operasi tahap pertama, kedua itu yang lama. Itu 4-5 bulan, tergantung si individu tersebut. Dia tidak memiliki historical kencing manis dan sebagainya, jantungnya oke, kolesterol dan sebagainya, itu akan lebih cepat. Tapi Masya Allah, memang nyokap itu orang yang tangguh, tapi kan ketangguhan balik lagi, ada batas. Kita hanya manusia biasa. Iya betul. Yang dimana memang di detik-detik terakhir ininya sudah habis, Ji. Apanya? Ya 9 bulan tidur kan? Tidur. Iya betul. Kalau kita miringkan atau kita bangunkan muntah karena terbiasa tidur. Aduh ya Allah. Terus Ininya kan enggak habis ada nama penyakitnya itu. Iya ada. Sampai dikasihin salep dan bedak ya. Dan ada penanganan yang kita lakukan pada saat itu tradisional ataupun medis. Itu harus dilakukan walaupun terlihat seperti menyiksa dan menyakiti mama gitu. Apanya maksudnya yang harus dilakukan? Meluruskan saraf-saraf seperti diurut. Masuk di ini dibalik-balikan, duduk gitu-gitu ya. Okay. Terus tapi muntah. Oh itu menjeritnya Masya Allah kayak lu gila lu ya, lu nyiksa gua emak yang lahirin lu. Oh sampai gitunya ya? Allah ya Karim. Gimana? Karena memang medis inilah mereka yang lebih paham. Ahli saraf inilah yang lebih paham, dia justru harus digituin gitu harus kan. digituin. Sampai akhirnya mami bilang, gua lebih terima ketika lu nggak melakukan ini ke gua. Oh gitu. Stop. Ya? Nggak kuat udah. Kita stop. Even itu memang terbaik buat nyokap sebenarnya, tapi ketika nyokap sakit banget ya. Oh itu 3 rumah ke kanan, 3 rumah ke kiri itu terdengar ceritanya. Bro itu maksudnya, sorry, kalau stroke kan nyokap gue stroke juga, lumpuh sebelah kanan kan. Maksudnya kalau dia berdiri atau apa segala macam, nyokap alhamdulillah nyokap nggak kenapa-napa sih, maksudnya nggak muntah nggak apa. Itu kenapa sih bro sampai bisa? Mungkin ada nyeri dan sakit yang nggak tertahankan karena prosedur dan cara urutnya mungkin ada yang sakit gitu loh. Nah, saraf-sarafnya gitu kali ya. Dan ini dipaksa untuk secepatnya biar nggak terlalu lama nanti. Betul. Kalau udah terlalu lama malah lebih too late gitu kan. Nah, makanya si petugas dan medis ini bilang ini harus kita lakukan dengan cara prosedur seperti ini, nggak bisa kita kurangkan. Kalau kita kurangkan efeknya pun makin nggak terlihat dan nggak akan ada efek apa-apa. Akhirnya setelah almarhumah bicara seperti itu, selaku anak yang memang punya keterbatasan ya udahlah stop lah. Oke, berarti waktu nyokap di situ itu pasti banyak banget ya Wan ya, waktu antum juga ya. Aduh, kalau ngomongin nyokap sih. Nangis lagi. Aduh. Irwan juga dekat banget sama nyokap. Iya. Irwan sangat dekat sama nyokap, bahkan kalau waktu masih ini ya nyokap hidup ya Wan ya. Masya Allah Irwan tiap pagi nelfon nyokap ngobrol kan walaupun udah beda rumah gitu maksudnya ya. Nah, karena Ana juga pernah ketika Hafiz mau nginep, Ana izin sama almarhumah nyokap, bokap. Gitu. Nomor teleponnya kalau nggak salah 7344150 bukan dulu. Dulu ya. Sampai nomornya inget loh. Ya maksudnya ya nama nyokap ya alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah. Kalau gue sekarang masih ada ya, makanya ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk ke nyokap.
Oke, yang tadi bro, jadi misal waktu di ketika pengobatan nyokap itu lumayan bro ya, secara menguras tabungan gitu ya. Tabungan habis semua atau masih ada sisa lah gitu? Kalau nggak salah itu habis kan 1 M lebih pada saat itu. Ada II yang membantu, ada II yang membantu pada saat itu. Tapi seingat Ana itu terakhir begitu beliau keluar dari rumah sakit, beliau meninggal. Keluar dari rumah sakit uang kita tinggal 13 juta. Bokap masih ada kan? Masih ada. Uang kita itu masih uang lo apa uang Uang anak pribadi tinggal 13 juta di rekening kalau nggak salah. Itu inget banget tinggal 13 juta. Dan setelah nyokap meninggal 6 bulan bertahan di rumah, 2,5 deh kalau nggak salah. 2,5 juta, 2.500.000. 2.500.000. Bokap waktu itu kondisinya masih usaha kan bro? Goyang. Jadi memang Mami ini kan tadinya di konsultan dia di Kedubes Amerika. Oh, Masya Allah. Ketika 98 ini memang memporak-porandakan. Oke. Dengan kejadian krisis moneter kan. 98, iya. Bokap pun terganggu di situ. Jadi setelah kejadian itu memang Ana yang maju sebagai figur untuk melengkapi kekurangan yang ada. Tapi waktu itu lo masih ngartis, maksudnya masih Syuting di gitu. entertainment Di 2010. 2010. Ketika nyokap meninggal. Oh enggak. Oh udah enggak. Udah enggak karena udah nggak bisa konsen sama sekali pada saat itu. Karena lo goyang. Lo kepikiran juga. Goyang total itu. Oh gitu bro. Goyang total. Bener-bener. Tapi waktu ketika nyokap meninggal kan masa dengan kondisi yang memang lo ekonomi ya, secara ekonomi udah bener turun drastis, itu nggak ada kepikiran gue harus balik lagi nih, kayaknya harus bangkit lagi. Comeback lah. Atau memang lo terpuruk banget ketika nyokap meninggal? Ngeliat orang aja nggak suka pada saat itu. Hah serius? Iya. Separah apa bro? Maki Tuhan, Serius? marah ke Tuhan. Oke. Sampai ada orang sholat depan kita tuh kita bilang, lu ngapain sholat tuh nggak bikin lu kaya. Tuhan itu it doesn't exist, fake, Allah tuh nggak ada. Tapi ana nggak Sampai pernah, segitunya? tapi ana nggak pernah berani menghujat Nabi Muhammad SAW. Ana mengakui kenabian beliau, nggak pernah. Ana selalu menjunjung tinggi. Tapi nggak terima sama ketentuan Allah, maki Kayak Allah. lo protes gitu lah ya? Protes. Kasarnya kenapa lu ambil dia? Kenapa lu nggak ambil yang lain? Oh sampai segitu. Itu berapa lama bro? 2 tahun. 2 tahun lo kayak gitu? Keras 2 tahun. 2012. Jadi nyokap kan pecah pembuluh darah itu di 2009. Kita 8 bulan di rumah sakit. Setelah itu kita 6 bulan bertahan survive di rumah. Meninggal di 2010 bulan 10. Itu tahap pertama lo tuh terpuruk nih. Ya. Terus tahap abis itu 10 bulan kemudian ya? Benar kan? 10 bulan kemudian bokap 10 meninggal. bulan. Sakit dulu kan? Enggak. Bola baru kemarin sih. Bokap baru kemarin. kemarin. Bokap itu 6 bulan kemarin, 2022. Gitu. Nah itu kan tahap pertama tuh. Terus 2 tahun lo nggak pengen ngapa-ngapain, Ya, kerja sama sekali. nggak mau segala macam. Bahkan kalimatullah dari lisan pun nggak keluar sedikit pun. Karena bentuk protes lo ya kali ya? Nggak suka. 2012 nih sampai 2012. Terus apa yang bisa ngebuat lo oke nih gue harus Bangkit lagi? Bangkit lagi nih. Oke. Rumah engkong ini kan dikelilingin sama masjid. Depan, belakang, kiri, kanan tuh masjid. Muazinnya anak kenal lah. Suaranya kan, si fulan. Ana lupa di bulan keberapa, tapi intinya jaraknya 2 tahun itu. Ana jauh dari sang Khalik. Azan, Ana dengar pada saat itu Isa. Kok ini kayak nggak biasa nih, suaranya siapa yang azan ini? Masya Allah, itu kayaknya nggak masuk ke kuping azan itu. Masuk ke nurani. Akhirnya pada saat itu memang tidak dalam keadaan habis minum ataupun apa, karena memang bersih. Tergerak aja gitu kita, gelar sejadah dan sebagainya. Yang dimana mulailah sholat rakaat 1, rakaat 2. Mulai sholat lagi? Mulai sholat lagi. Itu sholat lo pertama kali setelah lo 2 protes? tahun. Setelah 2 tahun. Nggak tahu tuh tergerak aja gitu. Dah akhirnya rakaat kedua tahiyat, lantas kita bangun, itu tiba-tiba gelap. Gelap. Pikir kita kan mati lampu nih kayaknya. Kok nggak kelihatan sejadah? Ngeliat tangan juga nggak kelihatan. Biasanya kalau mati lampu masih kelihatan. Iya, tuh. kelihatan. Tipis-tipis kan. Iya. Ini nggak lama kok kayak sendirian di kegelapan ini ya. Kemudian ada dari kejauhan itu. Satu titik bersinar, titik tapi kecil sebelumnya, kecil, itu putih bersih
memang titik itu putihnya nggak pernah kulihat di dunia gitu. Nggak kulihat di dunia, tapi nggak menyilaukan mata ya. Iya. Nggak menyilaukan mata, lama-lama kesini dia membentuk titik itu ke suatu bentuk. Balik lagi anak nggak sampai sekarang nggak bisa ngaji. Tapi tahulah seenggaknya beberapa huruf alif batasa dan sebagainya. Lantas ini masih dalam posisi sholat ya. Iya, Karena kan nggak boleh membatalkan selagi kita mampu untuk mengakhiri kan. Iya. Ini gue pernah lihat nih bentuk di mana ya. Ini dalam posisi sholat. Nah dari situlah akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maafin Aji ya Allah ya. Aji menafikan selama ini bahwa Allah kagak ada. Itu lafaz Allah. Oh ya Allah. Yang putih itu, titik putih itu. Iya. Lagi sholat, Iya. habis itu gelap semuanya. gelap, nggak kelihatan. Tiba-tiba ada titik Tiba-tiba ada putih aja. cahaya putih. Terus Dari kejauhan awalnya titik kecil dari jauh. ada lafaznya. Dan terus habis itu apa yang lo ini selesaikan sholat? Oh itu getar, itu belum, itu masih getar. Itu masih getar dari ujung rambut itu kayak malu, kayak apa ya, nggak pantas lah ya. Jangankan surah Al-Fatihah untuk memulai rakaat ketiga. Bismillah pun nggak bisa disebut di lisan nih. Saking shocknya kali ya? Saking shock, gemeter. Merasa kotor, merasa kecil. Akhirnya di situ ya Allah, maafkanku ya Allah, maaf sekali ya Allah. Tapi seenggaknya anak pikir anak mau diambil di situ. Oh, ada ketakutan di situ juga. Iya. Iya. Manusia Iya, biasa iya, ya. wajar. Yang nggak Iya, lo mau dosa di- masih ada. banyak. Mati nih jangan-jangan nih. Apalagi sebelumnya protes-protes Allah terus kan. Marah nih kan, datang akhirnya kan, makanya udah deh kita minta maaf deh. Akhirnya izinkan ku selesaikan sholat ini ya Allah. Itu yang terlintas pada saat itu. Seenggaknya kalau memang apapun yang terjadi setelah ini, seenggaknya izinkan sampai selesai sholat ini. Iya. Akhirnya perlahan-lahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai akhirnya atahiyat terakhir kita salam. Anak penasaran nih kenapa ya. Anak tanya ke warung di belakang rumah engkong kan tuh ada warung. Warung kelentong gitu ya. Iya. Yang jaga Nasrul namanya. Nasrul, ini tadi mati lampu gak? Enggak bang. Serius nih? Enggak bang, Nasrul dari tadi di sini. Ya, itu di depan ada yang main gitar. Dia tadi main gitar itu bang, gak berhenti. Berisik kali itu dia mainnya katanya. Nggak kedengeran. Benar-benar gelap. Suara apapun nggak masuk karena kan rumah engkong ini di depan jalan aktif, akses kendaraan tuh aktif sekali lah. Aktif, ya. Itu benar-benar hening dan gelap. Apa perasaan lo? Lo nganggap itu apa? Apakah hidayah kah? Atau gimana bro? Kalau anak sebut hidayah, anak takut belum pantas. Tapi anak berpikiran dan tarik kesimpulan dari kejadian itu, ya Allah tuh nggak ada. Allah tuh ada. Oh, nggak kemana-mana. Ingin menyadarkan lo maksudnya gitulah. Ya kan lo sempat bilang sama orang yang lagi sholat, oh, Allah itu nggak ada segala macam. Lo disadarkan pada saat itu dan benar-benar membuat lo benar-benar shock gitu loh ya. Shock termal lah. Karena memang nggak bisa bergerak sama sekali pada saat itu. Ada. Dan nggak ada yang bilang mati lampu pada saat itu ya. Nggak ada. Karena di warung itu, karena warung itu kan satu tempel listrik sama kita dalam arti kalau kita mati lampu, warung itu pun mati lampu. Iya juga sih benar. Gitu. Terus habis itu lu habis kejadian itu nih Berubah nggak? Berubah pelan-pelan. Oh, berubah. Sholat nggak pernah ditinggal. Even pun ditinggal seenggaknya sehari absen 2 atau 3. Tetap tinggal sholat. Walaupun belum 5 waktu. Iya, Step by step. Step by step. Ya kan? Step by step. Karena kan Setidaknya memang. maghrib ya. Iya. Karena kan memang kebiasaan kerjaan kita ini tahu sendiri. Kadang kan sholat ditungguin sama skrip kan. Dia memang nggak bilang suruh cepat. Tapi ngedehemnya nggak enak gitu kan. Iya. Gitu. Sholat dulu ya. Terus akhirnya lo berubah, lo mulai sholat lagi, lo terus yang baru mulai kondisi- kerja lagi ya? Baru mulai kerja lagi tuh. semangat lagi nih. Pelan-pelan. Terima. Apa respon bokap ketika lo mulai berubah kayak gitu? Kan 2 tahun tuh lo bilang. Justru kejadian ini sama sekali nggak pernah bilang ke bokap. Oh, nggak pernah bilang ke permasalahan bentuk yang tadi kita lihat dalam sholat. Enggak, tapi kan bokap nyadar kalau lo tuh Dia bilang, di titik lo, kok lo kayak gini banget sih gitu sekarang. bokap pun juga terpukul sebenarnya pada saat itu. Oh iya ya. Terpukul bokap. Oh, jadi nggak aware lah ya, nggak aware terhadap. Yang penting masih bisa jalan, berdiri, makan sendiri, kelihatan oke, udahlah. Oke. Terus lo abis itu lo kenal istri lo umur berapa? Sebenarnya istri yang sekarang itu masih saudara jauh.
Kan kalau Betawi ini biasanya kan saking Orang dekatnya. Betawi juga ketawa tuh. Ya kan? Saking dekatnya, oh mas darah kita nih. Oke. Nikah lah akhirnya. Enggak, lose kontak, akhirnya ketemu. Saudara kecil ketemu gede judulnya gitu kan. Oh gitu. Akhirnya kita nikah lah. Karena memang almarhumah sangat senang sama dia. Kan kami nggak punya anak perempuan di keluarga tuh. Oh alah. Beda berapa tahun sama istri? 7 atau 8. Oh, oke. 7 atau Lebih 8. muda kan? Lebih muda. Seperti itu. Kalau misalnya suka yang lebih tua. Astaga. Wah, lu kenapa kesini? Parah banget. Enggak, karena Ada lu nyarinya yang lebih tua kan kemarin. Ji, udah lah. Astagfirullah. Ini suka bercanda deh, parah deh. Ji, habis itu lu udah apa namanya? Ya gara-gara lu nih. Gue mau nanya apa jadi lupa kan jadi tadi. Enggak, jadi waktu minum ya? Salah. Ada manis-manisnya tuh. Jadi memang kondisi kan tadi terpuruk secara ekonomi, akhirnya bokap juga usahanya turun juga gitu kan. Dan sampai kejadian anak sekarang berarti 3 ya, Ji? 3. Yang ini 4 yang kejadian kemarin ya? Yang meninggal keempat. Yang keempat. Gimana sih, Ji? Ceritanya, Ji? Itu. Jadi istri ini kan punya tekanan darah tinggi, hipertensi, yang memang lumayan lah tekanannya itu tinggi. Bikin kesel mulu kali. Bikin kesel mulu. Mungkin kali ya. Kan kesel dia. Cuma manusia biasa gitu balik lagi. Kayaknya bentar lagi Shirin gitu deh. Aduh, astagfirullah. Kayaknya gue yang darah tinggi deh. Curhat. Enggak. Lo tahu nggak ini yang dijadiin reels sama anak-anak nih TikToknya yang ini nih. Harus. terus. Astagfirullah. Akhirnya karena tekanan darah yang sangat tinggi itulah itu menjadi penyebab perkembangan janin itu bobotnya tidak sesuai dengan semestinya. Oke, Besar gara-gara itu. Gara-gara epilepsi itu. Jadi terhambat pertumbuhannya dan menurunkan fisik kesehatan si ibu. Tapi yang anak pertama, kedua, ketiga itu aman ya? 1 normal, tidak ada tekanan darah tinggi, lahirnya pun normal. Yang kedua itu normal, tapi sudah ada tanda-tanda. tipis-tipis. Ketika berhasil. Itu mulai kesel tuh Kak Malu tuh ya. Mungkin. Lu kenapa ketawa sih, Ji? Betawi emang lo. Nyablak lo. Enggak bercanda. Apa namanya? Kedua nih. Tipis tuh kan, tipis. Karena begitu kelahiran normal, kan prosesnya normal. Kejang. Yang kedua, setelah lahir normal, istri kejang. setelah ini Keluar bayinya, kejang. Ya Allah. Padahal nggak ada riwayat kejang. Setahu Anda sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu parno sih. Kejang. Pasti. Gitu, kejang. Akhirnya dikasih obat. Itu dibilang ini tekanan darahnya melonjak. Ya Allah. Oke. Nah yang ketiga itu bukan tipis lagi, tapi nggak separah yang kemarin. Yang ketiga itu range-nya masih di 180 sekian, paling tinggi. Itu tinggi tuh 180. 180. Normal berapa sih? 160 ya? 120. 120 atas 120 sekian. Ya. Iya. Oh alah. 180 sih udah. Iya udah tinggi berarti ya. Yang ketiga Marah banget kayaknya itu. karena preeklamsi diharuskan sesar tekanan darah 185. Itu tertingginya pada saat yang ketiga ya. Akhirnya dilakukan sesar dan kita tidak di note sama sekali sama dokternya. Nih untuk yang komen-komen nggak bertanggung jawab. Ketika ingin melontarkan sesuatu tapi dia nggak paham, tolonglah. Dia kan nggak ada di situ. Iya. Ya. Kita tidak di note sama dokter. Ini nggak boleh hamil lagi ya. Oke. Kita tidak di note. Kita tidak di notice. Ya. Dari yang nggak dikasih tahu dari ya. yang ketiga itu sebenarnya udah ada tanda. Terus tapi dokter di sana nggak ada yang ngasih tahu bahwasanya lu jangan lagi nih. Coba-coba. Seperti itu. Iya. Dan kita tahunya dari dokter yang keempat. Dokter keempat. Oh, yang kemarin kasih tahu nggak dokter yang kemarin? Oh, Bahwa nanya dokter yang ibu baru ini sebenarnya sangat Sebenarnya tidak nggak boleh, bukan tidak rentan dianjurkan lagi. gitu Tidak ya? dianjurkan lagi untuk memiliki keturunan. Tapi ketika umur kandungan sudah di Pas kita check up itu di 6 bulan. Wah udah gede. 3 bulan lagi. Iya. Oh itu gimana tuh? Maksudnya
Pada saat itu Pas gimana? pas ngecek tuh cek gitu kan, terus dokternya bilang nih harus. Jadi kita 2 kali pengecekan selama kurun waktu 1 bulan. Kecekan pertama alhamdulillah anak-anak kami masih ada, detak jantung, denyut jantungnya pun masih ada. Pakai 2D ya, yang suaranya speaker itu loudspeaker masih ada terdengar. Setelah kejadian check up itu selang 1, 2, 3 minggu setelah itu memang tidak ada pergerakan. Berarti 6 bulan. Di 6 bulan. Di 6 bulan atau 5 bulan akhir masuk ke 6 karena itu ada jarak antara check up yang pertama masih ada denyut jantung, check up kedua ya ini yang nggak terdetek denyut jantungnya gitu kan. Karena kita berpikir ini pernah terjadi dari kehamilan sebelumnya yang dimana 2-3 hari nggak ada pergerakan, tapi hari ketiga gerak lagi. Kita masih nggak terlalu worry. Akhirnya mungkin ini perasaan seorang ibu yang dimana kayaknya ada nggak beres nih Pak. Yuk coba cari rezeki deh Papa. Buat cek ke klinik. Cek lagi. Itu kondisi benar-benar lagi ini udah itu banget ya bro. Turun banget itu secara ekonomi tuh sampai bilang cari rezeki lagi deh Pak untuk cek lagi. Karena pada saat itu Masih tahu kondisinya ya. ketika kita mau ke klinik pun kita harus mengorbankan sesuatu. Artinya menjual gitu. No, tapi ini susu beli yang gramnya kecilan. Oh alah. Oke. Karena nggak ketutup pada saat itu kan. Akhirnya ceklah berhasil alhamdulillah Allah kasih rezeki dan Allah memang ingin menyampaikan sesuatu lewat hambanya si dokter itu kali ya. Dicek 10 menit ke atas ke bawah pakai alatnya itu kan, USG. Akhirnya dokter tersebut sudah telingak-telinguk gitu melihat kondisi gitu kan. Masya Allah dokter ini amanah, benar-benar ngelihat psikis seseorang siap gak nih mendengar kabar ini gitu. Jarang dokter seperti ini ya. Dilihat lagi, dicek lagi, dia tidak mau tarik kesimpulan cepat. Nggak ngomong langsung. Enggak. Oke. Akhirnya coba panggil suaminya yang di sana. Dia ngomong berbisik seperti ini. Lalu di senter kepalanya. Bang, ku tak berhasil ini menemukan denyut jantung si kecil. Ngomong depan istri? Tipis. Oh tipis. Tipis. Istri masih ngeliatin layar itu tuh biasa tuh. Yang itu kan. Ini nggak tahu tuh. Iya kan istilah dokter kan ya kita pasti nggak tahu secara jelas kan. Kalau dikasih lihat juga kan ada gitu Iya kan. gitu doang. Akhirnya pas di center ke bagian kepala. Nah ini yang ku berani tarik kesimpulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak bisa berhasil menemukan denyut jantung si kecil bang. Dan pembengkakan otak seperti ini biasanya terjadi terhadap jenazah yang sudah meninggal di atas 3 hari. Oh udah 3 hari. Jadi pembengkakan di otak yang memperkuat bahwa selain denyut jantung memastikan Ini udah 3 hari maksudnya? 3 atau 4 hari sudah meninggal. Apa respon lo pada saat itu? Yang namanya nafas sudah shock gitu. Shock. Dimana mungkin istri tahu. Ini kenapa nih suami gue begitu tuh gerak-gerak gitu kan. Akhirnya terpaksa si dokter tersebut Kak ini kita nggak berhasil menemukan. Oh langsung pecah, belum selesai dokter ngomong. Langsung maknya langsung Iyalah. shock, langsung shock. Akhirnya selesai dicoba diterangkan lagi kalau misalkan seandainya Ananda ini hidup ke dunia pun sepertinya kondisinya nggak normal, butuh penanganan khusus untuk menunjang kesehatannya. Karena bobot dan bobot besar si janin ini nggak sesuai, Nggak normal ya? nggak normal, pecah di situ. Sempat kita keluar sampai dokter ada lagi gak yang mau ditanyakan, barangkali masih kurang informasinya dan sebagainya gitu kan. Toh di Indonesia katanya untuk menunjang bayi dalam kondisi 6 bulan seperti ini peralatannya belum cukup canggih. Pun kalau misalkan Kak Ananda masih hidup, Adinda masih hidup, nggak normal nanti organnya karena ini bibit bobot si kecil ini nggak terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Dengan tujuan mungkin si dokter ini lebih baik pulang dalam kondisi finansial seperti ini. Lebih baik pulang. Tapi nggak straight ngomongnya. Akhirnya kuat nggak kuat, istri izin ke WC. Setelah dari WC alhamdulillah
Masya Allahnya bagusnya nggak jatuh di WC ya. Kenapa tuh? Pingsan. Oke. Setelah keluar dari WC apa sebelum? Setelah dari WC keluar, pingsan. Ya Allah. Itu dites sekali tensi digital 210. Wih. 210. Akhirnya si dokternya bilang coba tes lagi, mungkin ada kesalahan digital atau baterai yang gimana dites lagi. Benar. 218. Nah makin naik. Dites lagi cukup sudah ini sudah cukup mengkhawatirkan dok. Nggak usah dites lagi. 18 apa 20 lupa. Itu cukup tinggi karena memang gemeter sekali ngeliat angkanya itu kan. Akhirnya ini harus segera dilakukan penanganan sesar, harus diangkat. Karena biar bagaimanapun yang sumber tekanan darah ini sangat begitu tinggi adalah masih ada jenazah di dalam. Dan kondisi minta dikeluarin. Ya, tapi kondisi keuangan juga nggak memungkinkan ya untuk sesar ya. Sangat tidak memungkinkan pada Berapa sih waktu itu sesar? Kalau sesar paket sesar paling murah di kelas paling murah kelas 3 ya. Itu kelas 3 itu hanya 15 juta kurang lebih. Paket 3-4 hari. Itu aja udah mahal sih sebenarnya Itu. kan. Iyalah. Saat itu. Ini kelas 3 ya. Kelas 3. Karena si dokter ini yang cocok, istri nyaman sama dokter ini di rumah sakit RS Alisi Bro Malisi itu. Itu paket yang termurah. Paket termurah itu Bila tidak ada penanganan lanjutan. Oh iya. Bisa jadi ada penanganan lanjutan gitu loh. Nah dengan angka 15 juta pada saat itu kondisi keuangan lo gimana bro? Sempat gua buka peminjaman itu tadinya di circle sama-sama kenal dulu. Oke, ya sama-sama ya temen lah ya, teman-teman gitu, keluarga gitu ya. Yang kenal dulu. Yang Terpenuhi? Lambat argonya. Oke. Gue nggak nyalahkan mereka mungkin punya masalah masing-masing. Yang di luar tampak oke, tapi belum tentu dalamnya kan. Oke. Coba lagi yang di mana keluar circle sedikit. Ana nggak kenal dia tapi dia kenal Ana. Yang suka memonitoring Instagram lah ya. Kalau followers Ana ngerasa belum pantas untuk itu. Lambat sekali masih. Akhirnya di suatu malam memang yang di mana itu sudah tak tertahankan lagi. Istri bicara gitu, Pak, sebenarnya masih ada satu cara, Pak. Papa mau ngebunuh gak gengsi Papa? Papa mau ngebunuh gak rasa malu Papa? Papa mau bunuh gak Papa tuh siapa? Apa maksudnya gimana sih ini? Open ke semua. Tadinya di private. IG itu di private. Iya gue follow IG. Tadi di private. Gitu. Akhirnya nggak pakai berpikir panjang, nggak sampai 2 detik Langsung lo buka. open. Oke. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pak. Langsung lo announce. Ya. Lo announce. Tapi meledaknya itu di akhir. Oh meledak ininya donasinya. Lo Donasinya. tau nggak yang ngasih tahu kejadian lo ini sebenarnya gue nggak tahu. Padahal gue kenal dia kan. Gue nggak tahu. Tapi Kia yang ngasih tahu. Gua Yang kamu tahu. kenal Aji nggak? Aji mana? Haji Usman. Kenal temennya Hafiz itu mah, teman adik gitu. Itu lagi, itu anaknya meninggal di dalam kandungan. Aduh aku sedih banget yang ngeliatin bla 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 bla. Mana? Gue telepon Randy. Langsung. Oke. Ren, tuh si Haji apa kabar ya? Gitu loh. Kalau teleponan lo tanya Randy. Itu kenapa? Iya nih. Kasihan ini anaknya gini. Lo masih ada hubungan nggak? Berhubungan nggak? Udah lama enggak, dia bilang juga. Udah lama enggak nih bla 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 bla. Oh gitu ya. Oh yaudah deh, ntar gue coba hubungin deh gitu. Ya udah dari situ udah. Jadi gue nggak tahu sama sekali dia ada apalah segala macam. Kejadian itu ya. Jadi karena di bener-bener private juga awalnya. Private. Dan emang gue udah lama banget juga nggak ketemu gitu Ya udah lama. Oh banget gitu. Ini Masya Allah. Terus akhirnya gimana tuh waktu buka donasi dan akhirnya terpenuhi di ending ya? Di ending. Dan itu sebenarnya ada pergulatan lagi sebelum itu yang dimana ada satu kerabat nelfon, gue bisa bantu. Ini belum sampai lah angkanya. Belum terpenuhi ya? Belum secara sampai. angka. Karena memang fisik istri ini sangat mengkhawatirkan sekali. Mencoba tenangin, Ma ini nggak apa-apa sama kamu ini oke aja kok. Nggak oke itu tuh bukan posisi oke. Gitu loh. Ada temen nawarkan jasa, lu mau gak gue masukin salah satu di RSUD ya, Jakarta Pusat. Istri itu ada kartu kesehatan. Cuman gak aktif dikarenakan nik KTP-nya mati. Oh alah. Itu sesimpel itu. Sesimpel itu. Akhirnya
gue bisa masukin lo ke rumah sakit tersebut. Sampai rumah sakit melakukan penanganan administrasi sukses, lantas habis dari itu mati. Gak aktif status kartu kesehatannya. Oh, kalau setelah udah gunakan itu gitu ya? Intinya ini kungfu gue gak usah lu pikirin. Oke. Seenggaknya istri lu tertolong dulu. Gue panggilin ambulan, gak ada pilihan lain. Gak ada Jalan pilihan. lah akhirnya. Memang metode yang ada di rumah sakit tersebut kita nggak menyalahkan, kita tidak merendahkan, memang berbeda dari keempat tempat sebelumnya. Oke. Yang dimana penanganan di rumah sakit tersebut kok nggak ada tanda-tanda sesar. Oke. Observasi berjam-jam, ditusuk, masukin obat, sampai satu badan istri itu panas dari kepala sampai kita kipas-kipas begini. Ini kenapa panas? Salah obat apa gimana? Kok nggak ada ya? Sedangkan 4 2 rumah sakit, 2 klinik ini berbicara as soon as possible. Harus disesar. Terus akhirnya? Sebenarnya di rumah sakit tersebut kita pernah dengar lah segelintir. Ada kejadian yang mengkhawatirkan. Oh, yang rumah sakit ini yang mau dibawa? Oke. Ada yang mengkhawatirkan gitu. Istri pun tahu kisah itu. Akhirnya dia makin panic attack gitu kan, overthinking dan sebagainya. Jadinya, iya. Itu jalan sampai ngomong, Pak kalau mama kenapa-napa, titip anak-anak ya. Aduh. Waduh, itu dia rontok udah. Udah rontok itu. Ini belum kita berpikiran donasi dulu ya, nggak kepikiran lah. Iya. Akhirnya 3:30 sore asar kita masuk, kita baru mendapatkan kamar perawatan itu di 10:30 malam. Itu kita belum ketemu dokter Robin sama sekali. Cuman bidan dan tim beserta suster dan sebagainya yang piket pada saat itu. Oh, dokter Robinnya belum datang, nggak tahu nih datangnya ini bisa malam ini kah atau besok pagi kah, ini apa maksudnya ini? Gitu loh. Tapi nggak tahu pada saat itu teman yang tadi yang mempunyai kemampuan itu bilang seenggaknya kalaupun nauzubillahi min zalik terjadi apa-apa, bini lu di tempat yang tepat. Yang pengetahuan medisnya di atas kita semua nih orang-orang awam. Nggak ada pilihan lagi. Bismillah aja lah. Tungguin. Jam 1:30 pagi itu berhalusinasi dan sebagainya sebenarnya. Berhalusinasi kayak apa ya? Ngigo dan sebagainya, ngigo. Akhirnya jam 4:30 pagi kebangun merasakan cemas berlebih. 5:30 sampai jam 6 itu mulailah pelan-pelan kayak gerakan mau melakukan lahir. 5:30 pagi. Oke. 5:30 pagi. Ini belum ketemu dokter Opjin. Belum ketemu ya? Belum. Sampai akhirnya jam 6 pagi. Terus itu ada sekitar 30 menit nafas seperti itu ya. Iya, kayak orang mau melahirkan. Pencet bel yang ada di belakang ranjang kan tuh. Terus ini kenapa diperiksa? Oh, ini sudah pembukaan 4. Loh. Maksudnya apa ini pembukaan 4? Ini anaknya dia mau lahir. Ya Allah. Jadi itu dikeluarkan sama Allah. Iya. Allah ingin mengambil hambanya yang sudah tidak bernyawa. Melalui tangannya dan caranya. Nggak pakai sesar. Nggak pakai sesar. Nggak pakai sesar dan keluarnya pun bahkan istri nggak tahu. Jenazah tersebut sudah keluar rapi seperti paket. Ya Allah. Bahkan anak pun nggak berani lihat gitu. Jadi kita kalau ngedampingi istri lahir pasti kan, ya mah ini di sini kan bentuk itunya kan. Apa suster bilang, Pak Bu ini udah lahir. Sebelumnya kita memang dikasih gambaran sama dokter yang cocok sama kita itu. Ketika jenazah nggak dikeluarkan 3 sampai 5 jam seperti ini. Ketika jenazah tidak dikeluarkan 3 hari seperti ini. Dan aku nggak tahu Bang Abang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan jenazah anak Abang tuh di hari keberapa. Hari ke-7, hari ke-5 sampai hari ke-7. Itu seram sekali gambarannya. Mungkin ada yang terlepas bagian tubuh karena terlalu lama di dalam. Dan warna kulitnya mungkin nggak selayaknya kulit pada manusia, umumnya. iya. Masya Allah. Itu kuasa Allah. Keluar pun sempurna semuanya. 5 kanan, 5 kiri, lengkap semua. Nggak ada yang copot, lengkap sempurna. Bedanya adalah kulitnya pun normal kok. Bedanya anak kita sudah nggak bernyawa aja. Iya. Kalau misalkan JNT mau lo lihat, aneh kasih lihat offline.
Iya, tapi iya. sudah dibungkus plastik ya. Kenapa dibungkus plastik? Karena khawatir ada najis atau dan sebagainya terciprat di rumah sakit tersebut. Itu nggak bau, nggak pecah, darah nggak acak-acakan dan bagaimana, bahkan nggak robek. Masya Allah. Nggak robek apanya? Enggak, ini kan ada telurnya itu loh. Ji. Ketubannya nggak pecah, tapi kemaluan istri pun nggak robek. Biasa kan kalau kelahiran Iya, betul, robek. ada yang dijahit kan? Iya, digunting kan? Ini enggak. Enggak ya? Bener-bener keluar sendiri. Itu besar, lumayan besar. Iyalah. Nih, panjang. Lebarnya memang agak pipih ya, kecil. Misalnya gede lah. Iya. Udah 6 bulanan gede lah pasti. Dan pada saat itu setelah keluar istri gimana? Oh, histeris. Hah? Histeris. 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 Oke. Histeris. Ngelihat, tapi dia udah ngelihat Enggak, anak. belum melihat, cuma vibrasi mungkin terasa. Iya. Udah keluar. Itu pegang, udah salawat. Tenang. Di situ Anda coba bicara sama almarhum. Yang tenang ya, Nak ya. Papa mama di sini kuat. Papa nggak pernah ngerasa terbebani dengan hadirnya Anum di kami. Anum Ciara Yusman. Al-Fatihah, mohon jemaah insyaallah. Anum tenang di sana. Enggak, ya tenang lah Anum di sana. Kita nggak usah. Papa mamanya kuat intinya. Nah, Bismillah, anak azanin dan anak memperlakukan jenazah anak kami tersebut selayaknya. Memang manusia meninggal, mandikan, sholati dan memakamkan. Seperti itu. Ini banyak apa ya namanya? Banyak rintangan, banyak Perjalanan yang dari mami ya, segala. papa sampai Tapi, ini gitu ya. Masya Allahnya Allah nih bener-bener kayak beberapa kali kasih sign, kasih Ji ya, yang Kuasa maksudnya Allah kayak, gitu. iya maksudnya sign lo untuk balik ke Allah pertama, ya kan? Lo tiba-tiba sholat gelap, terus lo ngelihat ada cahaya dan segala macam gitu, terus tiba-tiba ini juga pas anak keempat lo begini, terus Allah Tunjukkan lagi kan. Allah tunjukin lagi kekuasaannya apa segala macam. Ini menurut gue sih apa ya, Allah tuh sayang sama lo nih, sama keluarga. Masya Allah. Dan setahu gue ya, kalau anak tuh meninggal terus kitanya ikhlas, itu kayak tabungan gak sih? Tabungan di akhirat nanti. Dia insya Allah yang akan merelakan dan mengikhlaskan. Iya. Mudah memang untuk ngomong, cuman sebenarnya ketika di posisi Aji sih, ya Allah. Anak itu, makanya kan dibilang anak itu kan salah satu harta dunia. Makanya kan banyak orang yang bilang secara ini ketika kita capek kerja, pulang kerja tuh jadi hilang capeknya ketika ngeliat anak. Makanya harta dunia nih bisa menjadi nikmat kita, bisa menjadi ujian buat kita. Makanya kan kita selalu meminta kepada Allah agar anak-anak kita tuh dan keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, qurratu ayun, gitu ya. Jadi bahasanya hilang anak tuh kan ya Allah ya. Tuh dalam banget. Makanya ini ya Ji ya, waktu pada saat itu walaupun maksudnya gini, Aji kan maksudnya memang udah punya anak 1, 2, 3 gitu loh. Di satu sisi udah masih ada anak gitu. Nah ini di proses ini nggak tahu Aji malah lebih ngerasanya kehilangan, tapi atau memang ngerasa kayak ini kebesaran Allah gitu yang Aji rasakan. Ini memang ini kebesaran Allah yang Allah perlihatkan tahap demi tahap, satu demi satu secara bertahap. Cuma memang anak memang punya kemampuan yang terkadang suka melupakan Allah, menafikan Allah, manusia lah, menghindari Allah dan sebagainya. Suka futur lah kalau kita bilang ya. Anak-anak setelah kejadian ini banyak sekali merenung. Kayak terbesit aja kali gitu. Terbesit gitu. Sampai Anum ngalah dan sebagainya. Kesian kalau misalkan Anum ada memberatkan papa mama dalam kondisi seperti ini. Terbesit mungkin lah ya. Ngeri juga itu Allah. Tapi insya Allah memang itu sign dari Allah. Allah izinkan gitu. Karena memang Anum ini sangat spesial. Itu terasa lah vibrasinya setelah Anum ini berhasil keluar. Itu seperti keangkat nih beban yang sangat berat sebelumnya itu. Pelan-pelan tenang. Pada saat kita mengantar pemakaman prosesi itu pun juga
lancar jalanan, selalu kena lampu merah yang hijau. Masya Allah. Dan nggak tahu dari mana ada rekan-rekan dari ojek online membantu membuka jalan dan sebagainya. Semua Allah yang atur. Semua Allah yang atur gitu loh. Sampai akhirnya memang semua kita spesial pasti. Allah memberikan kespesialan, tapi Anom berbeda dalam arti unik. Unik aja. Iya. Perjalanannya itu ya. Unik perjalanan. Sampai akhirnya mengantarkan ke dimakamkan gitu ya. Ji, balik lagi ke yang tadi open donasi itu. Nah, dengan open donasi akhirnya kan alhamdulillah terpenuhi ya Ji ya. Alhamdulillah. Nah, ketika proses kan ada tadi Aji bilang bahwa ada pinjam di circle-nya Aji dulu gitu. Itu ada nggak beberapa teman-teman yang aduh Aji minjem gue nih. Ada yang kayak gitu atau malah menghindar atau memang membantu Aji gitu loh. Atau ada nggak? Kadang-kadang kan karena ada yang mungkin ya. Nggak tahu ini kalau boleh diizinkan kalau misal mau jawab, tapi kalau nggak juga nggak. Artinya kayak Aji minjem lagi sama orang yang sama karena memang lagi butuh banget untuk ini gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu sih? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Karena dia rasa kemanusiaan pasti ada di setiap orang. Iya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu memang karena memang mempunyai pertarungan masing-masing. Batasnya juga. Batas. Dan yang jujur anak sedikit bingung sebenarnya di sini. Banyak sekali yang bilang ini kemana teman-temannya? Sudah ada yang membantu. Iya. Mereka membantu gitu loh. Tapi lewat direct message. Karena mereka mungkin dan tahu akan berkurang pahalanya kalau misalkan dibuka, dipublish gitu kan. Dan ada beberapa orang yang memang nggak perlu di-share, udah pegang untuk menyelesaikan ini bantuan dari Allah, dari hamba Allah dan sebagainya. Ada yang seperti itu, ada yang memang belum merespon, mungkin sibuk, mungkin sibuk intinya itu aja. Masya Allah. Dan nanggepinnya juga artinya ya udah memang jalannya kayak gini gitu ya. Sampai karena terselesaikan semua aja. Dan poin yang Anda tangkap itu adalah kita memang harus semuanya menyerahkan ini, berserah diri kepada Allah. Nggak boleh menuhankan makhluk. Iya. Itu yang Anda tangkap esensinya. Harus kepada manusia. Harus positif. Harus positif thinking terus kan. Iya. Sama manusianya juga positif. Sama Allah juga positif. Berprasangka baik karena kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Iya, aku tergantung prasangka hambaku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasyir. Oke. Ji, ini udah selesai kan Ji? Artinya masih sudah terpenuhi semuanya ya? Terpenuhi. Tapi istri sekarang sehat kan ya? Istri sehat? Memory recall terkadang. Kayaknya memory recall itu yang membuat fisiknya. Apalagi baru-baru ya? Baru. Jadi on off. Kadang hari ini oke gitu. Tapi kadang keinget. Iya, itu wajar. Terpengaruh nggak kepada anak-anak yang lain Ji? Kalau anak-anak ini sedikit pengaruh karena kalau lihat mamanya nangis dia bingung gitu kan. Kenapa nih mama nangis. Anak pun juga kayaknya ada hantaman ini memang bertubi-tubi. Kayaknya memang harus cek ke psikis sih. Panic attack kadang datang gitu. Tapi kalau anak lagi sendiri alhamdulillah bisa diredam dengan istighfar. Masih bisa diredam kekuatan gitu. istighfar, Masya Allah. Tapi kalau ada anak aktif gitu. Nah, itu goyang itu langsung ke distract itu. Jadi kita jadi ikut begitu juga gitu. Oke. Tapi lo ngadepinnya gimana sih Ci? Maksudnya ngadepin lo ini kan sama-sama lo sama bini lo, istri lo kan sama-sama dalam masalah yang sama gitu kan. Maksudnya kehilangan anak dan segala macam. Lo nguatin istri, pasti lo juga nguatin istri lo kan? Harus. Ini dalam kondisi yang memang kita juga lagi di dalam suasana duka juga, segala macam. Lo gimana tuh bikin istri lo tuh tenang ataupun bisa normal lagi gitu? Kebetulan istri itu overthinking, panic attack-nya parah. Jadi kayaknya bukan intinya Allah menggunakan perantara tangan Anda untuk menenangin. Karena kalau Anda berpikir bermuhasabah diri, Anda nggak mampu untuk menenangi dia. Iya. Oke. Iya, nggak mungkin tanpa kecuali dengan pertolongan Allah ya. Iya. Selalu Anda mau mulai itu pakai salawat. Karena Anda nggak mampu, karena Anda udah ukur gitu, kalkulasi. Nggak bisa nih kayaknya kalau gue yang nenangin. Oke. Minta deh sama yang punya semuanya. Ya Allah izinkan aku untuk menenangi istrimu. Atas izin darimu ya Allah. Tenang. Hancur juga di dalam. Pura-pura kuat, nggak kuat kok. Gitu, lemah kok. Ji, Aji ini
tadi kan kita sempat ngobrol sebelum podcast ya, Aji sekolahnya sekolah Katolik juga ya, Ji, bener ya? Sekolah dari TK TK, sampai SD Strada, SMP Santa Melania, SMA Santo Lukas Penginjil. Jadi maksudnya dan Aji juga ya sampaikan apa ada yang bahwa emang Aji juga belum bisa ngaji gitu ya. Artinya ya huruf alif bata ya, itu udah tahu lah. Ini mungkin dalam proses belajar juga gitu. Insya Allah. Aji ini akhirnya bahasanya mencoba untuk mengenal Allah, mencoba untuk benar-benar masuk ke dalam Islam, artinya dalam proses kayak misal ngajinya, ibadah dan lain-lainnya. Dan kayak tadi Aji bilang kalau misalnya ada apa-apa istighfar. Artinya kan ini udah mulai ada proses belajar, atau belajarnya gimana? Maksudnya belajarnya sama ustadz atau belajar memang ada pengajian? Dan yang membuat Aji seperti itu apa karena cobaan-cobaan yang terus datang ke Aji, akhirnya Aji aku harus balik ke Allah nih. Aku harus balik ke Allah nih. Itu satu, oke. Itu satu. Yang kedua, dituntun sama Allah. Kayak misalkan nih, kenapa sih harus begini? Atau ketika buka sosial media, ada aja quotes-nya. Oh oke. Ada aja quotes-nya. Dan quotes-nya itu ya Jawaban dari pertanyaan kita. Dari pertanyaan kita. Atau ketiga ketemu orang yang nggak kenal itu siapa, dijawab dengan kita bisa melihat situasi dan kondisi dia. Maksudnya gimana? Ini kenapa sih nih orang jahat ke gue begini ya? Gue dizolimin kayak gini padahal gue nggak jahat, nggak zolim ke dia ya. Tentu ada kejadian di depan mata. Kejadiannya? Yang menginformasikan ini loh faedahnya ketika kita dizolimi sama orang. Ya Allah. Kayak gitu ya? Selalu seperti itu. Buka YouTube, niatnya pengen nonton kartun kan. Kok yang keklik Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah. Kok ini isinya sama ya yang kita cari. Terus isinya sama lagi. Iya, yang kita mau cari. tahu jawabannya apa gitu ya. Gitu. Itu selalu seperti itu karena mungkin gue itu introvert orangnya. Oh gitu. Jadi semakin dihantam masalah tuh gue makin introvert. Makin mundur, makin diem. Makin ngeliatin aja orang gitu. Jadi kasarnya mau ngejauh aja dari orang dulu sementara. Kita mau ngejauh dari dulu orang dari keramaian tentunya ya, yang memang sangat mengusik frekuensi berpikir gitu. Ketenangan apa yang lo dapetin ketika lo misalnya tadi lo bilang lo dengar beberapa kajian ustadz gitu kan? Itu apa yang lo dapetin, ketenangan kah atau ilmu? Gimana? Giroh. Oh malah semangat, Giroh. semangat lo bangkit di situ ketika Bangkit, hidup nyala. Oke. Gitu. Bahkan Ana merasakan satu faedah yang Ana dapatkan ijazah walaupun dari YouTube, tapi Ana yakin itu dari pelantara Allah. Allah izinkan. Habibana Rifki Alaidrus. Ana yakin karena fadilah itu beliau bicara ya Rabbi sholli ala Muhammad waqta minal khairi kullu muhlat. Itu dulu Ana baca. Kok nggak dijawab sama Allah ya? Sedangkan Habibana bilang ini akan membuka kebaikan-kebaikan yang tertunda. Kok nggak kebuka-kebuka? Kemarin setelah donasi itu selesai, semuanya selesai, Allah selesaikan satu demi satu. Kebuka di library nggak tahu tuh siapa yang mencet, itu yang keluar. Apa yang keluar? Habibana pada saat memberikan ijazah itu. Lantas Ana berpikir, karena kita kan digunakan, dikasih akal sama Allah. Gunakanlah akal tersebut. Mungkin Ana banyak dosa, sehingga faedah itu tadi baru works di detik terakhir. Karena untuk mengugurkan dosa-dosa Ana dulu. Ya Allah. Lo bagus lo bisa mikir kayak gitu. Wallahu alam, ini pastikan dari Allah. Karena maksudnya nggak sampai ngedrop, tapi lo mikirnya ini hikmah yang lo ambil kayak misalnya Allah ingin gugurin dosa gue nih. Itu positif banget kan. Gitu. Dan akhirnya sampai di titik lo, ya alhamdulillah dengan kemarin kejadian-kejadian ini mudah-mudahan dosa gue hilang. Sekarang gue di lembaran yang baru nih. Gitu. Lantas ini berpikir kemampuan manusia yang nggak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa izin Allah ini ngomong gitu. Coba ya nih donasi ini pecahnya nih di awal. Dibalas lagi sama nurani yang sebelah. Iya. Kalau lu nggak ada dosa, mungkin terjadi.
Lo nggak ada dosa. Iya bagus, bagus loh. Lo bisa ambil hikmah di situ. Ini Masya banyak yang Allah ngomong banget gitu loh. loh. Iya. Antara Kolbi dan Nurani Tapi untungnya lo dengerin yang positifnya, Iya, ya kan? Kan banyak kan Pasti yang, ada juga ini bisikan-bisikan. terpojok ini sudah di dalam kan, nggak tahu nih siapa yang menang nih, yang bergulat di dalam itu kan. Kita jadi juri aja ngeliatin yang di dalam ngomong ini. Akhirnya aku tarik kesimpulan ya itu, karena mungkin menggugurkan dosa. Jadi faedahnya terlambat. Masya Allah, memang Islam tuh indah banget ya. Islam tuh, Insyaallah. lo ngebayang nggak? Lo dapat ujian, lo bersabar, lo dapat pahala di situ. Lo dikasih nikmat sama Allah, lo bersyukur, lo dapat pahala di situ. Gimana nggak indah Islam itu? Masya Allah. mau berbuat kejahatan nggak jadi. Nggak jadi dosanya. Tapi kalau kita mau berbuat baik, udah dicatat. Baru niat lo. Berniat. Makanya ya Allah, ini makanya kita aduh ya Allah. Insya Allah. Harus banyak-banyak bersyukur kita nih. Ya, insya Iya Allah. nggak sih? Ya. Kita harus banyak bersyukur. Makanya kalau misalnya dibilang nikmat yang paling simpel deh, nikmat sehat. Ya. Nih, ngerasain kan nikmat sehat ketika Oh, lo lihat jelas. semua sakit. Ya, di rumah sakit. Nyokap, Ya. di rumah sakit, istri. Ya. Baru kerasa tuh nikmat sehatnya. Kalau kita dengar para ustadz juga ketika ngomong, kalian ngerasain nikmat itu ketika kalian mengalami hal yang sebaliknya. Misalnya kayak gitu. Kita makan nih, tapi belum dalam keadaan lapar. Makan biasa aja. Ya makan Ya biasa udah. aja. Tapi ketika lo lapar banget, lo ketika makan, nikmat banget nih makanan. Padahal cuman ayam goreng sama nasi gitu loh. Ketika lapar banget, lo nikmat banget tidur ketika lo ngantuk banget. Ya. Iya. Jadi nikmat sehat itu kerasa ketika kita sakit juga kita baru, wah ya Allah nikmat sehat itu luar biasa. Maka kan nikmat yang dua nikmat nih yang sering dilupakan sama kita. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Nikmat sehat, nikmat sehat. Nikmat waktu luang, kita banyak banget waktu luang tapi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu loh. Ini maksudnya nasihat buat gue pribadi juga gitu kan. Iya, buat kita semua lah. Itu dan belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak akan mungkin mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak akan mungkin mampu menghitung. Makanya waktu itu gue pernah dengar dari Ustadz bilang gini, PR kita tuh sebenarnya bersyukur loh. Iya. Nikmat tuh banyak banget yang Allah berikan kepada kita. PR kita apa? Bersyukur. Ya. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan ya semakin rajin ibadahnya. Kita penuhi hak-hak Allah. Ya. Gitu kan? Iya. Aduh, Masya Allah. Ji, Masya Allah. Ji, abis ini mau ngelakuin apa lagi Ji? Artinya kan ini udah lembaran baru yang mudah-mudahan kita semua jadi makin baik ya Ji ya. Amin, amin. Baik di mata Allah. Tentunya pasti di mata Allah kita harus semakin baik gitu. Lembaran apa Ji? Next step nih apa lagi setelah ini semua? Dari pekerjaan ataupun dari sisi hidup lo nih sekarang mau hijrahnya mau gimana atau mau begini aja gitu. Ya, yang pasti harus lebih baik. Iya. Di mata Allah tadi. Iya. Yang dimana itu salah satunya bentuk syukur kita kepada Allah. Kita perbaiki semuanya, semuanya hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia kita perbaiki. Dan kalau untuk masalah duniawi, anak ini udah berserah sama Allah. Menyerahkan diri kepada Berserah Allah. sama Allah, mau dibukakan yang mana? Yang oke. soal cruise, oke. Oh oke. Entertain, oke. Iya, iya. Berarti artinya entertainment ataupun di yang kapal tadi oke aja dua-duanya gitu ya? Oke, karena sudah cukup, kayaknya udah nggak bisa. Kan itu kan hak prerogatif Allah sebenarnya. Betul. Allah mau kasih lewat mana. Jangan pernah melimitkan gitu kan. Justru kenapa itu sempit ya karena kita melimitkan sendiri. Kita maunya lewat sini, ya Allah nggak mau gimana. Iya. Makanya Anda Kita bilang nggak bisa bismillah. milih. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Gue pilihin. Pasti pilihan Allah yang terbaik lah Itu insyaallah. insya Allah. Ji, makasih Ji ya. Sama-sama. Makasih ya. Kasih barakallahu fikum. Wa'alaikum. Kita kapan-kapan undang lah ke pengajian segala macam nanti. Ini banyak lah. Yo. Ini kori loh. Coba satu ayat dulu lah. Sekali lagi makasih Ji. Ya, salam buat Sama-sama istri, anak-anak semuanya. Kapan-kapan main ke sini. Insyaallah, Iya. insyaallah. Ya. Salam santun buat istri di rumah, Insyaallah, keluarga, insyaallah. semua keluarga yang ada di sana. Salam santun, sehat selalu. Amin. Barakallahu fiik. Sampai ketemu lagi insyaallah ya. Insyaallah. Oke teman-teman, Ji sekali lagi makasih. Dan buat teman-teman semua insyaallah kita akan ketemu lagi di next episode. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.